Maka kita disuruh takurihing hidup nih, jangan kada kurihing biar. Takurihing, walaupun rumah lantai paring, makanan iwak karing, tapi tetap kawat takurihing. Harus kayak itu hidup nih. Bawa kurihing aja, jangan terlalu sadih. Bawa himung aja. Nya orang banyak tertawa awit muda biar. Awit muda. Jar Nur Halimah Bahari ngatel kok. Kalau perlu banyak-banyaklah tertawa, tetapi jangan seperti orang gila. Banyak kita tertawa tapi jangan kayak orang gila. Makanya orang gila tertawa apa? Orang gila juga sebetul orang. Wah, orang galak-galak yang tak ada bawa tuh orang gila bujuran gitu. Tertawa ya tertawa, tapi maksudnya jangan overdosis tertawanya. Nah sedang-sedang aja lah. Bu, tertawa boy. Tertawa, bawa tertawa aja hidup nih. Tawa biar awet muda biar. Gigi pinana rumpung, pasang gigi palsu kan kayak itu aja sudah. Supaya awet muda tuh. Memang tuh sambungannya lagu tuh kayak itu. Pasang gigi palsu kembali muda lagi. Lagu Nur Halimah Bahari, ingatlah Nur Halimah Bahari lagunya. Itu lagu era tahun berapa gitu lah. Tahun berapa nggak diingat juga nah. Menang kawannya tung keripit jar. Itu lang bawang. Bina maaf aja punya nyanyi terus doyan. Kenapa guru aja maka betongkat malam ini? Sarah kuai. Memang bang betongkat tuh umur 40 bang bagusnya. Karena Nabi menyebut dalam hadis al-asa syiarul mu'minin. Tongkat itu adalah syiarnya orang beriman. Orang beriman tuh disuruh betongkat. Makanya banyak para habaib kita memakai tongkat. Ulun memakai tongkat ini hadiah. Hadiah dari tembilahan. Ini hendak dibawa balik ke keluar. Ini Masya Allah kayu nibung hanya ada di tembilahan. Di Banjar hampir-hampir gak ada. Ujar habar nih bila orang taguh dipupuhkan gini hampir taguh. Apalagi gencang mupuh biar. Hampir orang tuh taguh. Kayu nibung nih Masya Allah. Jadi ulun dapat cindera mata, dapat kenang-kenangan dari tembilahan berupa tongkat nih. Insya Allah ulun pakai istiqomah Insya Allah bila ulun umur 40. Untuk saat ini wawayahan aja. Wawayahan betongkat, wawayahan kada. Karena umur ulun hanya berapa lah? 17. Kehendakeun 17. Ya ulun lahir tahun 1992. Berarti bulan April ini 23 April umur ulun 30 tahun menurut kalender Masehi. 30 tahun baru 30 Bu. Baru 30. Masih bisa loh Bu. Boleh kemana pulang? Allah ya Rabb. Jadi bawa kurihing aja jar. Hidup ini dibawa kurihing aja. Orang makrifat inya rame lawan Allah Ta'ala. Kayak itulah hidupnya. Jadi tugas kita di dalam kita mengkaji sejarah Isra wal Mi'raj, poin pertama yang kita perhatikan di dalam perjalanan ini bagaimana Nabi Muhammad bisa sampai kepada Allah. Tentunya melewati berbagai macam rintangan dan tantangan. Itu pun harus kita laksanakan, harus kita lakukan ketika kita ingin mendapatkan ma'rifat kepada Allah. Pak Kiai, mau kasih nih Pak Kiai. Lalu yang kedua, poin penting di dalam Isra wal Mi'raj ini, bagaimana kita melaksanakan apa yang didapat oleh Nabi Muhammad di malam tersebut. Apa oleh-oleh dari langit? Oleh-oleh dari langit dari Allah langsung untuk Nabi Muhammad dan umatnya, yakni perintah salat 50 waktu yang ditawar oleh baginda Nabi, dimohon keringanan, diringankan oleh Allah Ta'ala, akhirnya menjadi 5. Tapi nang 5 kada mengurangi nang 50. Karena pada dasarnya amalan apapun al-hasanatu bi'asyri amsalihha. Kebaikan itu paling dikit lipatannya 10.
5 kali kita menggawi sembahyang sehari samalaman, kada mengurangi daripada 50. Nang 50 itu dapat haja pahalanya di nang 5 kali sehari samalaman. Maka di sini kita perhatikan, jangan sampai sembahyang kita sia-siakan. Di antara ciri mendekati kiamat, inna min asyratis sa'ah idha'atus shalah waz zakah. Di antara ciri mendekati kiamat, orang banyak menyia-nyiakan sembahyang dan zakat. Bahkan wayah ini ada nang sarumahan ngaku Islam tapi kada bersembahyangan. Sarumahan, mulai dari nininya, kainya, abahnya, umahnya, anaknya, cucunya, di rumah siapa nak ada bertaan dari nang sembahyangnya. Kayak apa? Rumah hendak nyaman, rumah kada disembahyangi kayak apa yuk? Rumah nang nyaman itu rumah yang di dalamnya penuh dengan amal-amal taat, penuh dengan amal ibadat. Itu maulah rumah kita berberkat. Ada 3 penyebab rumah kita bisa dicabut oleh Allah keberkahannya. Ingati nang 3 nih. Apabila nang 3 ini ada di dalam rumah kita, ingat rumah kita kada pacang berberkat pian. Rumah kita dicabut oleh Allah keberkahannya. Rumah itu kada nyaman lagi didiami. Rumah itu perasaan kaya diam dalam neraka. Sekalipun rumahnya mewah bak istana, tapi perasaan pemiliknya, penghuninya bagaikan dalam neraka. Ada 3 perkara yang apabila dikerjakan membuat rumah kita kada berberkat lagi. 1, di dalam rumah tersebut tidak dilaksanakan sholat yang 5 waktu maksudnya. Orang rumah kada lagi bersembahyangan. Orang rumah kada ada lagi nang sembahyang fardunya. Jangankan menyunat, fardunya kada. Kalau Nabi kan menyuruh menerangi rumah kita, nawwiru buyutakum bis salati wa tilawatil Quran. Terangilah rumah kalian dengan salat sunat dan membaca Al-Quran. Bahkan ulama-ulama salaf bahari, ulama-ulama kita bahari, sebelum mereka pindah rumah, mereka lebih dulu mengkhatamkan Al-Quran di dalam rumahnya. Itu tradisi salafus saleh. Orang-orang bahari itu kayak itu. Ada yang membaca Quran spesial dalam kamar, ditamatakan sebiji. Ada yang baca Quran di ruangan tamu, ada yang baca Quran di daerah dapur, supaya rumah itu penuh dengan keberkahan. Pian hendak rumah pian kayak itu, ayo gawi, nang sugih-sugih nih nyaman. Menyewa kakanakan 10 ikong, 3 juz seorang, darinya amplop, besi di dalamnya. Amplopnya warah, kada guna. Aku aja kakanakan kada monting amplopnya, bujur, isinya na iyanya. Ini nang sugih-sugih nih, duit banyak. Ayo dipanggili kakanakan pesantren. Orang 30, ke orang 10 diberi makan nih, beri hadiah. Barinya duit, suruh inya baca Quran. Kalau bisa sebulan sekali di rumah pian. Berkah tuh rumah. Rumah nang ditamatakan Quran, berkah. Kada pacangnya hantu naik ke rumah tuh. Takutan hantu mensoal sabigian tamat. Hantu nang apa? Kon babuat rumah nang dibacakan Quran. Kada ada. Hantu bungulan warah, kon babuat ke dalam tuh. Rumah ditamatakan Quran, itu orang-orang dulu. Lalu menerangi rumah dengan cara sembahyang sunat. Banyak kita melihat guru-guru kita sholat berjamaahnya ke musalla, sholat berjamaahnya ke masjid, tapi menyunatnya bulik ke rumah. Tapi ini kelas orang-orang istiqomah. Kalau kayak kita, sudah bulik ke rumah parai. Ada harapan tagawi lagi. Aku aja nyunat di rumah aja, tak datang ke rumah bini belurut tapeh napa ada parai langsung. Aku kan jadi nyunat aja makain ada aja sama udah pahala jangan kada istiqomah lagi lo. Alih makanya istiqomah itu pian al istiqomah tu khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih harat daripada 1000 karamat. Bahkan Nabi memuji ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qall, kata Nabi. Amalan yang paling diketujui oleh Allah, amalan yang dawam, amalan yang istiqomah, wa in qall, sekalipun sedikit. Biar sedikit tapi istiqomah, Allah ketuju. Daripada banyak tapi ampih bakal kejutan. Hari ini baca salawat 10.000 tapi sampai mati disuruh lagi baca salawat. Allah Ta'ala lebih senang yang sehari 100, sehari 100, sehari 100, tapi istiqomah, istimror, berkepanjangan, berkesinambungan. Nah, itu.
Rumah diterangi dengan sembahyang sunat, dengan membaca Al-Quran. Tapi ini ada rumah, jangankan sembahyang sunat, jangankan baca Quran, sembahyang fardu 5 waktu kada digawinya. Maka apabila ada penghuni rumah macam itu di dalam rumah, keberkahan rumah tadi dicabut oleh Allah Ta'ala. Akhirnya apa? Di dalam rumah kadada timbul kenyamanan, di dalam rumah kadada timbul sakinah, mawaddah, warahmah. Di dalam rumah hanya timbul cekcok, perkelahian. Di dalam rumah tangga rezeki pun ngalih naik ke rumah. Kenapa? Berkahnya sudah dicabut oleh Allah. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha, kata Allah. Suruh binimu, suruh anakmu untuk melakukan sembahyang. Wastabir 'alaiha, bersabarlah atasnya. Karena kada barataan anak kita Pak Asian. Karena kada barataan bini Pak Asian, bahkan kadang-kadang laki kada barataan nang Pak Asian. Sabar, yang penting perintahkan lalu bersabar. Bersabar karena banyak anak kada maasi. Ujian hidup yang ada bisi laki buntat bini solehah. Ada laki soleh bini buntat. Ada soleh berdua dua laki bini anak buntat. Ada 2 laki bini buntat anak soleh solehah. Macam-macam ujian hidup. Alhasil inilah kehidupan. Hidup penuh liku-liku. Itu hidup tuh memang ada lika-likunya. Mungkin ada lika-liku lain hidup ngarannya mati ya sekali. Mati pun ada permasalahan. Bukan berarti mati menyelesaikan masalah. Ada masalah baru yang kita hadapi. Di dunia kita ada dapat masalah, mati pun dapat masalah. Masalah pertama, hanya masuk ke kubur dikapit oleh kubur. Itu masalah pertama. Marhaban, ahlan wa sahlan di kubur. Dikapitnya kita. Bila orang beriman, kapitannya kapitan nyaman. Bila orang kada beriman, orang ahli maksiat, kapitan nang sampai menghancurkan tulang rusuk. Mau kita nambah iman, mati dikapitnya. Selamat datang aja kubur, druk di kapitnya, tapi bagaikan takapit kapas. Sama aja pada takapit, tapi takapitnya nyaman. Bisa lo takapit nyaman. Nah, ya Allah, terserah maham kemana kan? Ahli tafsir nih. Ini multi tafsir Bang Into. Nah, lihati di rumah kita, anak kita sembahyang apa kada? Subuh dicek, bangunan apa kada? Bangun apa kada di rumah tuh? Kada kawa digarak guru aja, orangnya pangarasan. Digarak sakali amok nama nampar kakuitan. Nah, bilanya nama nampar awak ninja. Itu orang dikarasi sakakali. Mahir bintu. Kau bila kada hendak sembahyang keluar pada rumah nih. Kakak anak weh ini dikarasi diser keluar bian. 2 hari jam boleh ke pulang ke rumah. Nanti bisa mencari juga bang.